Sering sekali tidak harus yang enak-enak. Dan kekristenan itu ada masanya harus masuk, saudaraku, dalam kedewasaan rohani. Petrus itu kalau belum dewasa rohani, Yesus berkata, aku mau sengsara. Marah dia. Jangan terjadi itu kepadamu. Tuhan bilang kepada Petrus apa? Hai iblis, pergilah ke belakang. Kalau cuma enak-enak, saudaraku, itu kehendak iblis. Dan itu cara iblis bagi kita. Ya, makanya iblis itu mau, saudara-saudaraku, menunjukkan segala kesenangan dunia ini, asal kita mau menyembah dia, menuruti dia. Tapi kalau kita, saudaraku, tidak, hanya kepada Tuhan kita beribadah. Haleluya, saudaraku. Nah, terus jadi jalan Tuhan yang kedua, baru yang ketiga, mengasihi dia. Adakah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh? Lakukanlah firman-Nya, beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang semakin dipimpin oleh Tuhan segala kehidupan kita, dan hanya memberi kemuliaan bagi dia. Malam ini biar kita menjadi kehidupan pasrah kepada Tuhan. Biar Tuhan membarui kita, membimbing kita kepada hal yang semakin indah. 2022 bagi kita adalah hidup beribadah kepada Tuhan, diawali dengan takut akan Tuhan, berada di jalannya Tuhan, mengasihi dia, beribadah kepadanya. Tahun ini jangan khawatir, Tuhan Maha Kuasa, dia memberkati kita. Saya persilakan duduk, saudara-saudaraku. Kita bersyukur kepada Tuhan ada kesempatan bagi kita beribadah sebagai ibadah kita secara bersama-sama yang terakhir di tahun 2021. Kalau di sini jam 7, kalau di Papua Indonesia Timur jam 9, jadi mereka tinggal 3 jam lagi. Kalau kita masih ada 5 jam lagi. Saudara-saudaraku, bulan ini adalah bulan evaluasi bagi banyak orang, dan biar termasuk juga bagi kita. Hampir semua perusahaan mengadakan itu, sampai barang-barang yang tertinggal mereka usahakan dicatat semuanya, dan hal-hal apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum dikerjakan, itu selalu semua sudah diperhatikan. Jadi diperiksa semuanya, perkembangannya bagaimana, dan mereka rindu bila Tuhan kasih kesempatan lagi supaya mereka lebih berbuat baik dalam usaha, perusahaan, dalam banyak hal. Maka kita juga, kita semuanya di hadapan Tuhan adalah dipercayakan bagaikan bendahara-bendahara di dalam perbendaharaan hidup kita sendiri, supaya kita juga semua menjadi pelaku-pelaku yang baik
pelaku-pelaku yang berhasil, terlebih dalam kerohanian kita, supaya siap bagi hari kedatangan Tuhan. Jadi kita harus bisa, saudara-saudaraku, mengerti apa yang kita sudah perbuat dan apa yang lebih baik lagi. Tadi kita juga dengar kesaksian bahwa itu adalah satu hal yang sangat baik kalau kita rindu supaya semakin terjadi hal yang baik. Saya sendiri juga rindu, saudara-saudaraku, kalau berapapun umur yang Tuhan masih beri, supaya bisa lebih baik lagi, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kalau kita dalam posisi kita terhadap Tuhan, saya bacakan dulu ini sebagai pengantar dulu. Lukas 16 ayat 10 mulai. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat menjadi mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang, mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Inilah saudara-saudaraku yang harus kita evaluasi di dalam hidup kita masing-masing. Jadi diperiksa. Jadi apakah kita sudah orang kepercayaan Tuhan? Nah, ini sangat baik, saudara-saudaraku. Kalau Tuhan percaya bagi kita, maka Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar bagi kita. Saya yakin itu, saudaraku. Tapi kalau tidak bisa dipercaya dalam perkara kecil, ganti. Ini, saudara-saudaraku. Itu sebabnya di dalam kerohanian tidak boleh hal yang rasa anggap enteng-enteng. Kesetiaan dalam perkara kecil dulu, dan kalau dia tidak bisa di situ, apalagi yang besar, tidak mungkin. Jadi semua dari perkara yang kecil. Dalam bulan ini, bulan evaluasi, terlebih kita, saudara-saudaraku, supaya kita masuk di dalam apa yang Tuhan inginkan. Saya mau ajak kita membaca Ulangan 10. Apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Satu ayat
Saya mau ajak kita baca bersama ya. Ulangan 10 ayat 12. Bersama kita baca 1, 2, 3. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalannya yang mengabdi dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi ini dikehendaki Tuhan. Apa yang diminta. Jadi bukan dikehendaki lagi. Karena kalau ada orang ingin, maka keinginan itu mendorong meminta atau bisa mencari. Tapi karena ini harus antara kita dengan Tuhan, tidak boleh dia paksa begitu saja, maka dia minta kepada kita masing-masing. Malam hari ini Tuhan minta kepada kita. Saya menyampaikan, tapi benar-benar harus yakini Tuhan yang menyampaikan. Karena apa? Kita sudah mulai memasuki bagaimana seorang yang dari pasukan Italia itu, Cornelius. Biar malaikat sudah ketemu dia, malaikat tidak langsung berkhotbah kepada dia, beginilah firman, beginilah, tidak. Tapi dia berkata, suruhlah menjemput Petrus. Siapa itu Petrus? Adalah sebelum Yesus naik, Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi harus jemput, harus dia menyampaikan. Mengapa demikian? Supaya jemaat itu atau orang yang diberkati Tuhan itu harus jadi domba. Karena nanti kalau dihimpunkan pada akhir zaman, Tuhan menghimpunkan mereka seperti kambing dan domba. Ini saudara-saudaraku. Iya. Jadi makanya kalau tidak menghargai, mengerti penggembalaan, nah itu evaluasinya salah. Dia pikir dari kekuatannya, dia pikir dari kebolehannya, ya, dari kepintarannya, dari kemampuannya. Itu semua nggak bisa, saudaraku. Tuhan itu sangat teratur. Apa yang dia sudah katakan itu harus terlaksana. Makanya begitu juga tadi, berkelakuan benar, marpapai nanda dengan berkelakuan benar. Nang hatan ape tutup. Jadi perkataannya juga benar. Begitu saudara-saudaraku. Jadi kita harus mengerti, ya, semuanya. Kalau mau diberkati Tuhan harus lewat itu, nggak boleh lewat yang lain. Saya, keluarga saya, mungkin anak-anak kami, saya sudah berulang-ulang katakan, tapi dia tetap bertindak dari dirinya, dan itulah berkatnya dia. Tapi seandainya dia tergembala dalam segala hal, Tuhan berkati. Dihentar di rumput yang hijau, ke air yang tenang, dan takkan kekurangan. Seperti nyanyian kita, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Dia mengeringan daku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Saya menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam kegelapan. Nah, ini jadi harus evaluasi juga, saudaraku, dalam kita ini beribadah sampai ibadah yang tergembala. Biarpun kita pintar firman Tuhan, tapi harus ambil dari jalur perkataan gembala. Karena kalau kita pintar hebat sekalipun, Tuhan tidak akan hitung. Yang dihitung oleh Tuhan semua harus dari pada pintar ya. Haleluya, saudara-saudara. Ini makanya kadang-kadang kalau keluarga Yesus pikir, wah itu saudaraku apa semua, susah tergembala. Ya, saya umpamanya entar 2 orang, 1 dari keluarga, 1 bukan. Yang menurut yang bukan keluarga berhasil. Yang keluarga berkahnya ke orang lain. Terlalu banyak begitu, sudah. Ya, karena tidak menghargai. Saya bilang harus begini, dia bengkok. Ulang lagi, harus begini, dia bengkok. Ulang lagi, sampai pada hal-hal yang kecil nggak ada lagi penurutan, maunya semaunya sendiri. Saudara-saudaraku harus perhatikan dengan sungguh. Mau keberkatan, Efesus pasal yang ke-6 ayat. Ayo baca dulu. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya ya cukup. Jadi kalau keluarga itu harus 2 kali lipat. Anak, istri, siapa saja harus 2 kali lipat. Karena ayah kandung dan ibu kandung sendiri. Yang kedua, bapak dan ibu di dalam rohani. Makanya yang mau saja yang keberkatan. Yang tidak mau susah terus. Makanya apa dibilang? Lakukan. Matikan semua apapun kemauan sendiri. Harus. Kalau mau diberkati Tuhan. Haleluya, saudaraku. Nah, yang tidak merasa keluarga, tapi karena dia anak di dalam Tuhan, dia lakukan, ya berkatnya untuk dia. Pasti keberkatan. Pasti berhasil. Karena itu Tuhan menjamin jalan itu. Itulah yang saya lihat. Sehebat apapun malaikat itu, dia sudah ketemu dengan Kornelius, muka dengan muka.
Tapi apapun mengenai cara hidup, dia tidak mau ngomong. Tapi dia suruh apa? Panggillah Petrus. Untuk apa? Supaya tergembala. Dan supaya nanti semua penurutannya dan caranya itu dapat berkat. Dihitung melalui tongkat gembala. Jadi sepintar apapun, seboleh apapun, harus belajar tergembala. Itu saya lihat firman Tuhan. Wah, rupanya harus begitu. Itulah, saudara-saudaraku. Jadi setiap firman Tuhan harus kita perhatikan. Evaluasi yang harus sangat. Maka sekarang, hai orang Israel, itu pada saat itu umat Tuhan. Tapi sekarang di dalam Yesus tidak ada lagi perbedaan Israel dan orang yang percaya. Itu kan kita sudah baca di dalam Kisah Rasul pasal 10 itu. Tadinya Israel, di luar orang Israel itu sangat keras. Jadi tidak boleh. Ya, saya baca biar jelas dulu Kisah Rasul 10 ayat 28. Dia berkata kepada mereka, kamu tahu berapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan orang Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Jadi kalau di dalam Yesus bukan harus Yahudi lagi, saudara-saudaraku. Kalau dulu memang begitu, tapi sekarang tidak. Makanya orang Kristen, apapun bagi orang yang lain itu, kita nggak boleh bilang kafir-kafirkan orang lain. Haleluya, saudaraku. Ya. Kalau dia nanti belakangan dipanggil, pas dia dipanggil dia lebih maju. Nanti dia istilahnya di surga itu, contohnya rankingnya dia sudah komandan, kita masuk jadi komandan dia, kita nanti tunduk-tunduk sama dia karena dia belakangan dipanggil. Tapi karena dia lebih sungguh-sungguh, biarpun sebentar dia bergerak terus. Bisa begitu, saudaraku. Jadi di dalam Yesus semuanya mungkin. Itu sebabnya kita nggak boleh, kamu kecil, kamu ini jelek, kamu ini, kamu kafir, kamu orang berdosa, ya. Nanti kalau dia dipanggil oleh Tuhan, bisa dia yang lebih cepat. Malah Tuhan bilang, yang pertama jadi yang terakhir, terkemudian. Yang terkemudian jadi yang terdahulu. Ngapain kita, saudaraku, mengecilkan orang lain? Kalaupun serohani apapun kita sekarang ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Tapi jangan merasa kecil orang lain, karena semua itu hanya anugerah. Kita sudah tetap ingat itu di Lukas 17 ayat yang ke-10. Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi kalaupun kita sudah pelaku, sudah bagus, saudara-saudaraku, tapi kita hanya menjadikan itu, kita lebih memuji Tuhan, kita lebih bersyukur kepada Tuhan. Dan harus ini, saudaraku, kalau tidak begini nanti kita tercampak. Tapi kalau kita segala apapun yang Tuhan berikan membawa kita kepada lebih menyembah Dia, maka nanti itu kita endingnya akan menjadi penyembah Tuhan dalam kekekalan, tersungkur di kaki Tuhan. Semua mahkota dilempar di kaki Tuhan. Dan Dia berkata, layaklah engkau menerima itu. Ya, harus sampai begitu, saudara-saudaraku. Jadi apapun kalau Tuhan berikan kepada kita, tapi segala puji hanya bagi Tuhan saja. Wahyu pasal 4 ayat 10, maka tersungkurlah kedua
24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata. Jadi kalau ada yang kita ambil untuk kita sendiri, nanti nggak bisa meningkat lagi, saudaraku. Tapi kalau semua keberhasilan kita syukuri, hanya memberi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, nanti endingnya inilah Wahyu 4 ayat yang ke-10. Mari kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkota di hadapan tahta itu sambil berkata, terus, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu dan diciptakan. Jadi apapun keberhasilan, jangan ambil untuk kemuliaan pribadi. Haleluya, saudaraku. Kalau kita diberikan berkat, kalau kita diberikan apa saja pun kelebihan suara, satu kerohanian, harta benda, semua harus hanya puji hormat kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Nanti endingnya tersungkur di kaki Tuhan di surga dan melemparkan mahkota itu. Nah, jadi kalau kita selalu ambil untuk diri kita, hebat, berhasil, hebat, nanti nggak bisa buka mahkota, saudaraku. Malah mahkota orang lain begitu dilempar, ambil, begitu dilempar, ambil. Wah, surga pecah lagi nanti. Ada lagi nanti Lucifer kedua. Tapi semua sudah dicipta oleh Tuhan. Malam hari ini kita juga sudah dicipta oleh Tuhan. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Itu sebabnya evaluasi yang harus benar-benar sudah di mana, bagaimana kita sekarang. Apakah kita sudah memberikan apa yang diminta Tuhan kita? Selain dari takut akan Dia, itu artinya menjauhi segala larangannya, menjauhi segala apa yang tidak berkenan kepadanya, menjauhi segala dosa, bahkan harus sampai membenci. Tidak hanya menjauhi, kadang-kadang jauh tetapi rindu. Dosa juga kalau hanya dijauhkan tapi rindu. Tapi kita harus jauh dan benci. Begitu dekat-dekat, benci aku. Benci aku. Harus sampai begitu. Haleluya. Kiranya Tuhan kuatkan kita. Amin. Sombong, sakit hati, harus semuanya kita benci. Nggak boleh, saudara-saudaraku. Jauh tapi rindu. Wah, ini. Kalau aja dijauhin tapi rindu, nanti kalau sudah rindunya itu udah memuncak, nanti dia bilang ke Gunung Pujiyama juga akan kudaki. Kemanapun, bahasa Batak, hujururi. Apa itu bahasa Indonesia? Nggak tahu gitu. Iya kan? Nah, jadi harus meningkat, saudaraku. Kalau sama orang, jangan ada kebencian, saudara-saudaraku. Tapi kalau kepada dosa dan kekurangan, harus sampai kita rasa jijik. Haleluya. Ini saudara-saudaraku, biar Tuhan tolong kita. Ini evaluasi kita di malam hari ini. Karena Tuhan menginginkan apa yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu
selain dari takut akan Tuhan Allahmu. Baru yang kedua, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Saudaraku, jalan Tuhan itu tidak enak bagi kedagingan kita, karena jalan Tuhan itu, kalau yang di Israel itu disebut Via Dolorosa, saudaraku, jalan salib, jalan memikul salib. Ya, ini saudara-saudaraku. Dan untuk lebih kita diterangin adalah memasuki jalan sempit, adalah juga disebutkan untuk menyangkal diri. Saudara-saudaraku, saat-saat sekarang ini untuk menyangkal diri itu sangat sulit, karena orang ingin mendapat pujian, ingin hebat, ingin kebenarannya itu disanjung. Begitu saat-saat sekarang, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kadang kalau hal-hal, contohnya memberi persembahan yang diberi tangan kanan, jangan apa sambungannya? Jangan diketahui tangan kiri, ya kan? Nah, ini susah bagi orang. Tapi kalau lelang namanya disebut besar-besar, gampang sekali. Tambah 200, tambah 500, tambah 1000, karena namanya sudah di situ. Tapi kalau kepada firman sudah salah, saudaraku. Mau dia tidak ada hasilnya lagi di hadapan Tuhan, hanya namanya dibesar-besarkan. Karena itu adalah juga cara dunia selalu ingin mendapat pujian, selalu ingin supaya orang bilang baiklah, donaturlah, terhormatlah, baik, segala macam lah. Tapi saudaraku, biar kita baik di mata Tuhan, biar kita benar di mata Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi jalan Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Jadi jalannya Tuhan itu jalan sempit, jalan menyangkal diri, jalan menyalibkan diri. Nah, ini kalau masih anak-anak rohani tak mampu. Tapi kalau sudah benar-benar mengasihi Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang yang mengasihi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dan mereka lah yang dipercaya oleh Tuhan bersama dengan Dia. Kita kalau ke surga itu, saudaraku, harus diolah dulu. Tidak boleh yang salah-salah. Itu sebabnya kalau orang berkata, aku baru dari surga, enak aja. Emang dia tahu surga di mana? Nanti mau ke surga juga harus ada yang bawa kita loh, saudaraku. Kalau nggak ada guide-nya kita, makanya semua ini punya guide ini, ada malaikat masing-masing ini. Kalau kita dipanggil Tuhan, Dia langsung akan bawa kita bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau nggak benar, langsung datang suruhan iblis sambil membawa panah lah, apalah yang ngeri-ngeri, yang seram-seram lah. Karena harus paksa nangis-nangis sambil ditendang. Apalagi kamu udah senang-senang dulu di dunia, kurang apa kamu itu enak makan, minum, naik angkot, naik apa, naik mobil. Itu saudara-saudara itu. Jadi dipaksa itu. Jadi makanya dia bawa senjata itu, saudaraku. Ya, itu sebabnya
apapun di jalan Tuhan, mari kita tetap siap. Karena ada kasih kepada Tuhan, mengasihi Dia. Jadi ada 4 hal, saudaraku. Takut akan Tuhan, menurut segala jalannya, mengasihi Dia. Satu lagi, beribadah kepada Tuhan. Ini ibadah sampai di surga ini nanti, saudaraku. Makanya ibadah kita harus lebih sungguh, harus lebih fokus kepada Tuhan. Setiap kita ibadah lebih fokus kepada Tuhan, karena nanti ibadah ini endingnya ada ibadah di surga. Wahyu 22 ayat 3, tolong pembacaannya. Wahyu 22 ayat yang ketiga, maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Iya, ibadah yang di sana itu tuh nggak ada yang main-main, saudaraku. Apalagi sambil lihat AB. Makanya sekarang kalau ibadah, usahakan jangan lihat AB lagi lah. Haleluya, saudaraku. Kalau itu membawa jauh dari Tuhan, jadi kita lebih baiklah nggak ada alasan, pakai Alkitab aja lah, karena nggak ada handphone kudus. Apapun itu tetap dia sesuka-suka dia. Kita nggak tahu nanti handphone kudus pun, tapi dia disusupi iklan juga segala macam. Tapi kalau Alkitab mana ada iklannya, kecuali pikirannya orang sudah tercemar. Jadi bukan Alkitabnya yang tercemar, otaknya yang tercemar. Tapi kalau begitu ibadah disucikan darah Yesus, semua pasti indah. Semua kita dipimpin oleh Roh Kudus dan berkenan kepada Tuhan. Jadi ibadah kita bukan tambah dosa, saudaraku, tapi tambah baik, tambah benar. Karena ada ibadah-ibadah yang bikin tambah dosa. Yesaya 30, coba dulu baca ayat 1. Ibadah tanpa dosa ini. Yesaya 30 ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Iya, jadi persekutuan ibadah kita harus ada roh Tuhan. Begitu kita masuk, nggak usah lagi tapi langsunglah arahkan hati kepada Tuhan, supaya ibadah kita ini mengarah ibadah yang di surga. Haleluya, saudaraku. Jadi semua ada endingnya ini. Ini termasuk evaluasi bagaimana ibadah kita. Nah, jadi begitu kita masuk, itu sudah kita fokus itu untuk Tuhan. Jangan dikorupsi lagi. Jangan nanti langsung bicara bisnis juga. Udah, kalau sudah selesai ibadah bisnis ya nggak apa-apa. Tapi kalau pas lagi baru ibadah bisnis, ya janganlah. Ini contoh. Nggak ada dituduh, ya. Jadi semua harus semakin indah. Ibadah kita harus sampai mengarah kepada ibadah di surga. Kesana, saudara-saudaraku, arah daripada semua kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, malam hari ini biarlah Tuhan memberkati kita. Amin. Saya kalau flashback kehidupan ini mulai tahun 65, saya ingat benar kapan perhatian saya ingin berserah kepada Tuhan. Ya, jadi saya sudah meninggalkan kampung halaman, udah ada beberapa tahun. Sudah saya kerjain bermacam-macam, segala macam.
Nah, jadi pengalaman hidup tahun 65 persis September. Malam 30 itu banyak orang dibunuh. Saya bukan salah, saya masih muda saat itu, belum ada tahu ikut partai politik, bukan. Tapi saya lihat banyak orang yang terbunuh itu, hati saya tersentuh. Saya jauh dari orang tua, saya banyak sudah berbuat salah. Saya ini mau cari apa di dunia ini? Kalau saya mati di dunia susah, nanti di neraka juga susah. Aduh, saya nggak mau. Saya mau cari Tuhan. Itulah. Dan benar-benar saudaraku, saya ingat sampai saat ini, Tuhan tolong. Dan saya benar-benar perhatikan, sejak saat itu tidak ada kata mundur sampai sekarang. Itu kemurahan Tuhan, saudara-saudaraku. Terus saya perjuangkan. Sebenarnya kalau ibarat lilin, hidup ini tinggal seperempat dalam caranya. Tenaga seperempat, kesehatan seperempat. Ya begitu, saudaraku. Tidak bisa dipungkiri, ya. Tapi di dalam apapun saya rindu, pokoknya masih bisa bergerak, tetap mencari kehendak Tuhan. Kalau masih bisa bergerak, itu saudara-saudaraku. Dan kalau itu kerinduan kita, Tuhan buka jalan untuk itu. Nah, kalau saya umpamanya jadi tentara dulu, kan nggak mungkin saya apa kata Tuhan, ya apa kata Tuhan, ya enggak, pasti komandan. Mana tahu nanti siapa itu jadi komandan itu kan, kalau dia suruh jalan-jalan, suruh perang-perang, ya itu. Tapi karena Tuhan yang buka jalan sampai saat ini, ya kalau apa kehendak Tuhan, ya itulah. Itu sebabnya saya juga merindu saat-saat bulan ini, bagi saya juga adalah ya evaluasi, saudaraku, semua, supaya hari yang Tuhan berikan, khususnya pagi kan kita sudah 2022. Nah, tinggal berapa jam lagi nih? 4 jam lagi, saudara-saudaraku. Ya, nanti kalau Papua tinggal 2 jam lagi. Ya, jadi kita marilah, saudara-saudaraku, 4 hal yang Tuhan mau untuk kita evaluasi dalam hidup kita, yaitu ya takut akan Tuhan, amin, menjauhi kejahatan, dan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Kenapa harus ditunjukkannya? Kita masih banyak dalam pergumulan, saudaraku. Jadi harus banyak mengucap syukur. Sering sekali tidak harus yang enak-enak. Dan kekristenan itu ada masanya harus masuk, saudaraku, dalam kedewasaan rohani. Petrus itu kalau belum dewasa rohani, Yesus berkata, aku mau sengsara. Marah dia. Jangan terjadi itu kepadamu. Tuhan bilang kepada Petrus apa? Hai iblis, pergilah ke belakang. Kalau cuma enak-enak, saudaraku, itu kehendak iblis, dan itu cara iblis bagi kita. Ya, makanya iblis itu mau, saudara-saudaraku, menunjukkan segala kesenangan dunia ini, asal kita mau menyembah dia, menuruti dia.
Tapi kalau kita, saudaraku, tidak, hanya kepada Tuhan kita beribadah. Haleluya, saudaraku. Nah, terus jadi jalan Tuhan yang kedua, baru yang ketiga, mengasihi Dia. Adakah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh? Lakukanlah firman-Nya, beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang semakin dipimpin oleh Tuhan segala kehidupan kita, dan hanya memberi kemuliaan bagi Dia. Malam ini biar kita menjadi kehidupan pasrah kepada Tuhan. Biar Tuhan membarui kita, membimbing kita kepada hal yang semakin indah. 2022 bagi kita adalah hidup beribadah kepada Tuhan, diawali dengan takut akan Tuhan, berada di jalannya Tuhan, mengasihi Dia, beribadah kepadanya. Tahun ini jangan khawatir, Tuhan Maha Kuasa, Dia memberkati kita, Dia menolong kita. Dari dulu kita sudah disertai, ke depan juga lebih lagi disertai. 4 hal ini jangan sampai salah. Takut akan Tuhan, menurut segala jalannya, mengasihi Dia, dan beribadah kepadanya. Tuhan adalah gembalaku. Mari kita mau datang kepadanya.